Nyonya, sudahlah itu Nyonya. Jangan begitu terus. Ini namanya bunuh diri perlahan Nyonya. Relakanlah kepergiannya. Nyonya, semua orang bersenang-senang di pagi yang cerah ini. Bahkan kucing pun tahu cara menghibur diri. Tapi Nyonya, sudah 1 tahun penuh tidak pernah lagi keluar. Dan aku tidak akan keluar lagi, Kaul. Hidupku sudah berakhir. Suamiku sudah meninggal, terbaring dalam kuburnya. Dan aku mengubur diri sendiri di rumah ini. Kami berdua sudah sama-sama mati, Kaul. Mati! Astaga, Nyonya mulai lagi. Saya jadi sedih mendengarnya. Semua orang sudah tahu Tuan meninggal. Tapi, mau bagaimana lagi kalau dia memang harus meninggal? Itu kehendak Tuhan, Nyonya. Saya juga pernah kehilangan istri. Ya, apa boleh buat? Saya menangis dan berkabung selama kurang lebih 1 bulan. Tapi itu sudah cukup, Nyonya. Kalau saya terus meraung-raung sepanjang hari, itu berlebihan namanya. Nyonya kan masih muda, cantik, sehat dan segar. Nyonya hanya perlu lebih merawat diri lagi, dandan yang bagus, keluarlah berjalan-jalan. Di luar sana, banyak pria tampan dan terhormat yang pasti terpikat begitu mata mereka melihat Nyonya. Sungguh Nyonya, saya jamin. Iya kau kan tahu bahwa sejak suamiku meninggal, kehidupan tak ada lagi artinya buatku. Aku sudah bersumpah untuk tidak akan berhenti berkabung, tak akan lagi menikmati cuaca terang di seluruh hidupku. Dengar, semoga arwahnya tahu dan melihat betapa besar syukurku padanya. Siapa itu? Katakan, aku tidak terima tamu siapapun. Nyonya, ada orang yang mencari Nyonya. Dia bilang dia ingin ketemu dengan Nyonya. Kan sudah ku bilang, aku tidak terima tamu siapapun setelah suamiku meninggal. Sudah Nyonya, saya sudah bilang begitu. Tapi dia tidak mau tahu. Katanya hal yang penting. Aku tidak mau menemui siapapun. Saya sudah bilang berulang kali Nyonya, tapi memang kayak setan dia itu. Dia maki-maki saya dan memaksa saya. Sekarang dia sudah di depan Nyonya. Suruh dia ke sini. Kurang ajar dia itu. Manusia goblok, banyak omong, sampah. Oh, Nona Juliana yang terhormat. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Riko dan saya pernah jadi tentara. Ada apa? Semasa hidupnya, suami Nyonya meminjam 250 juta kepada saya. Karena besok saya ada 2 angsuran yang belum dibayar, maka saya minta Nyonya melunasi duit tersebut. 250 juta? Untuk apa suami saya meminjam uang sebanyak itu? Macam-macam. Jelas, dia sering memberi gandum dan beras dengan berhutang. Kalau suami saya meminjam uang sebanyak itu pada Anda, tentu saya akan melunasinya. Namun, maaf, hari ini saya belum ada uangnya. Besok lusa baru saya ada uangnya. Lalu persis 7 bulan yang lalu suami saya baru meninggal. Suasana hati saya sedang tidak baik. Suasana hati saya juga sedang tidak baik. Situasi memaksa saya untuk membayar 2 angsuran sekaligus. Besok pagi, kalau tidak ada, saya akan bangkrut, Nyonya. Bangkrut. Ya sudah, lusa baru saya akan bayarnya. Saya butuh uangnya hari ini, bukan lusa. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya tidak ada uang hari ini. Maaf sebesar-besarnya juga, tapi saya perlunya hari ini. Tapi bagaimana lagi kalau saya tidak punya uang? Jadi Nyonya tidak bisa membayar. Ya, saya tidak bisa. Itu jawaban terakhir Nyonya. Bagus, luar biasa. Terima kasih. Bagaimana bisa saya tidak marah kepada Nyonya? Bagaimana bisa saya tidak kecewa? Saya sudah jauh dari rumah yang jaraknya 37 km ke sini dan saya tidak mendapatkan uang saya kembali. Apakah itu mungkin? Bagaimana saya tidak marah? Bagaimana? Saya rasa saya telah menjelaskan segala keadaannya. Saya tidak bisa bayar hari ini. Mungkin lusa, setelah panen cengkeh
dan tembakau. Setan, saya tidak ada urusan dengan cengkeh dan tembakau, Nona. Maaf saudara, tapi saya tidak bisa bayar hari ini. Saya juga tidak terbiasa dengan kata-kata kasar yang Anda lontarkan kepada saya. Keluar kamu. Hebat, sangat hebat. Suasana hati. Suaminya kan sudah meninggal 6 bulan yang lalu. Jadi, mengapa tetap dia bilang suasana hati? Sedangkan aku butuh uang sekarang juga. Bagaimana kehidupanku? Nyonya,